Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau mempertanyakan sesuatu begitu ya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mendengar istilah KW? Saya rasa pernah ya, apalagi buat kaum wanita. Nah Bapak Ibu Saudara, kata KW kalau saya googling gitu ya di Google, nah KW dikatakan demikian. KW sendiri berasal dari kata kualitas yang menjadi istilah bahwa barang yang dijual adalah barang tiruan. Nah Bapak Ibu Saudara, semakin bertambah tahun kalau saya perhatikan begitu ya, rasa-rasanya yang namanya barang KW itu semakin berkembang dan semakin menyerupai barang yang asli Bapak Ibu Saudara. Nah ngomong-ngomong soal barang KW, saya ingat ketika tahun 2013 saya pergi ke Saat, itu kalau saya kenalan dengan teman-teman saya atau kakak tingkat ketika ditanya begitu ya, asalnya dari mana? Oh saya berasal dari Batam. Nah Bapak Ibu Saudara, biasanya ada dua hal utama yang mereka itu ngomong ke saya. Yang pertama, oh yang elektroniknya itu murah-murah itu ya. Sampai sekarang rasanya masih sama Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ketika saya datang ke sini juga banyak gitu ya anak-anak pemuda, oh yang barang elektroniknya murah-murah ya. Padahal sungguh Bapak Ibu Saudara harganya sama aja. Kecuali kalau dapat barang-barang yang black market yang nggak kena pajak dan kita tahu tentunya hal itu hal yang salah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, biasanya orang nanya gini, oh yang banyak barang KW-nya itu ya, kan dekat Singapura tuh biasanya banyak tuh barang KW. Atau misalnya kalau saya mau pulang liburan biasanya pada ngomong, nitip dong nanti beli tas, nitip dong beli ini. Wah Bapak Ibu Saudara, kadang saya sampai capek gitu ya dapat pertanyaan itu atau dapat titipan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal barang KW, ada dua hal yang terpikir begitu Bapak Ibu Saudara dalam pikiran saya. Yang pertama, kalau kita ngomongin soal barang KW, mungkin memang ada orang-orang yang kemudian membeli barang KW karena ya sebenarnya pengen sih punya barang yang asli, tapi karena kantongnya nggak sanggup, apalagi dulu mahasiswa begitu ya. Ya udah deh beli yang KW nggak apa-apa, yang penting mirip, yang penting ada begitu. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya yang pertama ini, ya udahlah, kan kamu udah tahu nih kamu beli barang KW. Kalau kualitasnya nggak sama kayak yang asli, ya udah tanggung jawab ada pada pembeli. Nah tapi ada resiko yang kedua Bapak Ibu Saudara kalau kita ngomongin barang KW. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, atau misalnya nih yang hobi belanja online begitu ya. Kita nyari-nyari, sebenarnya kita nyarinya barang asli. Kemudian kita bayar juga dengan harga yang mahal Bapak Ibu Saudara. Yang mungkin bolongin kocek kita begitu ya. Tapi kemudian ketika kita udah beli barang itu, ada teman kita yang nanya, beli barang ori ya? Iya dong, harganya mahal nih. Bentar, kamu coba cek deh di websitenya, coba cek kodenya itu bener gak barang asli. Nah, saya pernah Bapak Ibu Saudara ketika saya beli handphone dulu, jadi saya belinya harga yang normal Bapak Ibu Saudara. Harga yang normal sesuai dengan harga pasaran, saya waktu itu beli online begitu ya. Ketika saya udah beli, saya pakai, teman saya tuh ngomong, coba cek itu beneran gak? Wah waktu teman saya ngomong gitu saya langsung baru kepikiran, aduh keringat dingin, aduh Tuhan ini kalau sampai barang yang palsu gimana gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya cek ternyata itu barang palsu Bapak Ibu Saudara. Wah saya kecewanya minta ampun gitu ya, padahal saya belinya harga yang sama dengan yang asli. Dan bukan itu doang Bapak Ibu Saudara, ketika saya pakai, udah bolongin kocek, harganya sama dengan yang asli, saya pakai cuma berapa bulan dan harus dilem biru. Karena ternyata barang itu barang habis dirakit sama orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat kita menyadari bahwa wah kita perlu hati-hati dalam membeli sebuah barang. Kita perlu hati-hati, kita perlu mengetahui standarnya, kita perlu mengetahui caranya untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai yang asli dan palsu, dalam kekristenan sendiri kadang-kadang ditemukan pula banyaknya pengajaran-pengajaran palsu yang kemudian mendistorsi, yang menggeser, yang memutarbalikkan pengajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara, misalnya begini, tentang disiplin rohani deh, yang gampang misalnya tentang doa dan juga ke gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya keponakan dari dia kecil itu, saya sering ajak dia ke gereja ya. Jadi waktu itu dia masih sekitar umur 4-5 tahun, saya sering dorong dia, ayo Jel ke gereja, panggil mami antarin ke gereja. Nah dari waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia rajin berdoa. Dia kalau malam pasti kalau maminya gak ngajak doa, dia ngajak maminya doa. Mami ayo doa. Tapi Bapak Ibu Saudara, suatu kali ketika dia udah sekolah, saya pulang ke rumah, biasa Senin itu di Batam saya pulang. Karena rumah dekat, terus Senin juga libur, Minggu malam itu saya pulang. Suatu kali Bapak Ibu,
Titinya ini yang masih umur sekitar 3 tahun itu ngomong sama saya, "Ii doa yuk, kalau nggak doa kata ama masuk neraka." Wah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya syok gitu ya, anak kecil bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi ketika saya coba gali-gali, saya cari tahu, ternyata itu mama saya yang ngomong begitu ke keponakan saya. Kenapa? Karena mama saya itu ngelihat cucu-cucunya itu udah males doa begitu ya. Karena cecenya itu udah jarang ingetin maminya doa. Jadi mama saya itu supaya cucunya itu berdoa malam hari, dibilang, "Angel doa yo, Angel udah lama nggak doa loh, ayo doa." Emang kenapa ama? Kalau nggak doa nanti Tuhan marah, nanti masuk neraka. Wah Bapak Ibu Saudara, waktu itu, aduh ini untuk ngebenerin pola pikir keponakan saya ini, wah hati-hati begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ini satu hal yang mungkin ya anak kecil begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kembali tengah-tengah perjalanan iman kita, bukan hanya tentang hal ini. Tapi bagi orang dewasa pun, bagi anak muda, orang dewasa, ketika kita melihat mengenai kehidupan berdoa, kita melihat ketika kita datang ke gereja, atau ketika kita melihat banyaknya hal-hal lainnya pengajaran dalam kekristenan, banyak sekali hal-hal yang kemudian bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara mengenai pemahaman akan Injil itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata distorsi, ternyata pergeseran mengenai yang asli dan palsu ini sudah terjadi sejak zamannya Paulus melayani. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi setiap kita. Galatia yang pertama ayat yang ke-6, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan surat Galatia, ini merupakan satu surat yang cukup unik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita banding-bandingkan dengan surat Paulus yang lainnya, saya juga baru menyadari ketika baca kembali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat surat-surat Paulus yang lainnya, biasanya di awal itu Paulus menyampaikan doa ucapan syukur ataupun doanya untuk jemaat yang dia layani kepada jemaat yang dituju suratnya itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Galatia ini, Paulus tidak menaikkan ucapan syukur ataupun doa untuk jemaatnya. Nah, kalau saya baca beberapa penafsir mengatakan kenapa hal itu terjadi, karena surat Galatia ini merupakan satu surat yang penuh dengan luapan emosinya Paulus. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-6. Kalau kita perhatikan tadi, Paulus memulai ayat yang ke-6 ini dengan mengatakan, aku heran. Nah, aku heran ini merujuk kepada arti apa? Aku itu enggak habis pikir. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah jemaat Galatia? Ternyata Paulus itu mendapati bahwa jemaat Galatia ini berpaling dari Injil yang telah diberitakan kepada mereka. Hal ini ditulis dengan jelas dalam ayat yang ke-6. Di sana Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Seakan Paulus ini mau ngomong, aduh benar-benar ya, aku tuh gak habis pikir. Kenapa sih kamu bisa begitu cepat, bahkan terlalu cepat untuk berbalik daripada Allah yang udah menyatakan kasih karunia buat kamu? Kenapa Bapak Ibu Saudara Paulus katakan terlalu cepat? Karena kalau saya baca lagi, oh ternyata jarak antara pertobatan jemaat dengan jarak antara mereka mengikuti penyesatan itu cuma sekitar 1 tahun. Makanya Paulus katakan, kenapa kamu itu begitu cepat berbalik daripada Injil itu? Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Paulus itu seakan mau ngomong ke mereka, ini loh,
kamu itu baru berbalik kepada Kristus, kami memberitakan Injil, kamu baru percaya kepada Injil itu. Sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang menyatakan Injil yang lain, kamu kok udah cepet banget sih mengikuti ajaran sesat itu, kenapa? Seakan Paulus benar-benar, aduh benar-benar ya gak habis pikir deh sama kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau kita melihat Paulus katakan adanya Injil lain yang diberitakan di antara mereka. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kembali, kita ingat-ingat lagi ya, sudah 1 bulan kita belajar tentang Injil. Apa sebenarnya makna dari Injil itu sendiri? Kalau kita ingat-ingat lagi, Injil itu pada dasarnya berbicara tentang kabar baik bagi manusia berdosa, kabar baik mengenai karya yang Tuhan udah kerjakan di atas kayu salib yang menyelamatkan manusia berdosa, yang udah tuntas dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk membawa manusia kepada keselamatan kekal. Itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat dan juga setiap kita. Itu makna dari Injil. Karya Kristus di atas kayu salib udah tuntas dikerjakan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya pemahaman yang benar akan Injil ini, maka kita akan menyadari tanpa anugerah Allah, kita ini gak bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi kita sungguh-sungguh sadar, kita sungguh-sungguh ingat, benar-benar hanya anugerah Tuhan, karya Kristus di atas salib itu yang membuat kita dapat memperoleh keselamatan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita yang membawa kita kepada keselamatan. Nah di tengah-tengah Injil yang benar inilah muncul yang namanya pengajar-pengajar palsu. Bapak Ibu Saudara, pengajar palsu ini bukan meniadakan Injil. Mereka bukan bilang, oh karya keselamatan itu enggak penting, oh Yesus itu enggak menyelamatkan manusia. No, mereka mengatakan emang benar sih kamu harus menaruh iman kamu harus percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan kamu. Tapi itu enggak cukup. Nah itulah yang diajarkan oleh pengajar palsu pada saat itu. Mereka mengajarkan bahwa benar, anugerah Tuhan menyelamatkan kamu, Yesus mati bagi kamu, benar. Tapi itu enggak cukup. Ada hal lain yang harus kamu kerjakan supaya kamu dapat memperoleh keselamatan. Kamu itu harus melakukan yang namanya ketaatan kepada hukum sunat dan Taurat. Kalau kamu cuma percaya kepada Yesus tapi kamu gak taat sama hukum Taurat, kamu gak melakukan hukum Taurat, maka kamu gak akan memperoleh keselamatan itu. Iman kepada Yesus itu gak cukup. Kamu harus taat sama Taurat. Nah, inilah Injil lain yang Paulus katakan. Ini yang terjadi tengah-tengah jemaat Galatia. Para pengajar palsu itu mengajarkan mereka, gak cukup kamu percaya kepada Yesus, tapi kamu harus taat kepada hukum Taurat supaya kamu dapat memperoleh keselamatan. Dan pengajaran inilah yang membuat mereka berbalik dari Injil yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, seakan mereka itu mau mengajarkan keselamatan itu sama dengan iman plus ketaatan. Kamu diselamatkan karena iman plus ketaatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya dengar hal ini, rasa-rasanya nih kalau misalnya kita renungkan lagi ya, salah gak sih yang diajarin sama pengajar-pengajar ini? Toh kan bener kan? Coba kita pikirin ya, kita coba renungin. Kan bener kan kita diselamatkan oleh Kristus, benar. Kita percaya kepada Kristus, benar. Dan firman Tuhan juga ngomong dong, ketika kita diselamatkan kita harus menaati firman Tuhan. Yesus juga katakan, bukan yang berbahagia itu bukan yang hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Lalu apa salahnya yang diajarkan oleh pengajar palsu ini? Kan benar. Keselamatan ya benar, iman kepada Kristus penting, benar. Harus taat, ya benar dong. Benar gak Bapak Ibu? Yang diajarin sama pengajar-pengajar ini. Kan kita juga diajarin, benar gak? Bapak Ibu diajarin gak untuk taat sama firman Tuhan? Iya dong. Benar gak? Kita diajarin kan saat ini ya? Percaya kepada Tuhan, iya. Kita taat sama firman Tuhan, iya dong. Masa enggak gitu kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang membedakannya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya mau ajak kita untuk merenungkan, kita perlu menyadari bahwa Injil yang benar itu menekankan bahwa keselamatan itu sepenuhnya karena karya salib Kristus yang udah tuntas Yesus kerjakan di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, enggak ada perbuatan manusia, ketaatan kita sama firman Tuhan itu enggak membuat kita diselamatkan. Ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan, ketaatan kita dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu tidak membuat kita diselamatkan oleh Tuhan.
yang menyelamatkan kita adalah sepenuhnya anugerah Tuhan. Injil itu karya keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Hal ini harus kita catat dan ingat baik-baik. Ketaatan kita, kerajinan kita beribadah itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Karena apa? Keselamatan itu hanya berasal daripada iman kepada karya Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini jelas Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Di sana Paulus jelas sekali tegur jemaatnya, kemudian katakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau buat kita sekarang, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan perintah Tuhan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Tapi benar-benar Injil itu berkata tentang apa? Injil itu berkata tentang anugerah Tuhan yang udah selamatin kita. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Oh, oke. Kalau gitu kita bisa hidup suka-suka dong. Kan dibilang ketaatan, perbuatan baik, kerajinan beribadah itu tidak membawa kita kepada keselamatan. Kan saya udah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Konsepnya bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kedua yang mau kita hayati, ketika kita udah menyadari nih, oke, Tuhan itu menyelamatkan saya. Tuhan itu beranugerah kepada saya hanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan di atas kayu salib itu yang dinyatakan saya memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menghayati, wah, saya mau rajin ibadah, saya mau taat bagaimanapun kepada firman Tuhan itu tidak membuat saya diselamatkan, tapi benar-benar anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Maka seharusnya Bapak Ibu Saudara, hidup melekat kepada Kristus dan taat kepada Kristus itu adalah buah dari karya keselamatan yang udah kita peroleh. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari, oke, saya diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara harusnya kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Kita harusnya ada sebuah rasa respect terhadap anugerah Tuhan itu. Kita enggak hidup sesuka-sukanya kita, tapi kita boleh sungguh-sungguh taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Bedanya apa Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat, konsepnya itu bukan lagi keselamatan itu didapatkan melalui iman dan ketaatan. Tetapi kebalik. Iman kepada Injil Kristus itu menghasilkan keselamatan dan menghasilkan buah ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, harusnya hal inilah yang boleh kita sama-sama renungkan dan ingat di dalam hidup kita. Yang pertama, kita sungguh-sungguh sadar aku diselamatkan hanya karena Injil Kristus. Iman kepada Injil Kristus, kepada Kristus yang udah menyelamatkan saya. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, saya diselamatkan bukan karena ketaatan saya kepada firman Tuhan, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar, kita mau hidup sebaik apapun, berbuat amal sebanyak apapun itu gak nyelamatin kita, kita harusnya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan kita hidup dekat dengan Tuhan, kita hidup melakukan firman Tuhan karena kita itu bersyukur, Tuhan udah selamatin saya. Harusnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini ketika kita ingat lagi akan Injil Bapak Ibu Saudara, makna dari Injil itu kita ingat baik-baik. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik bagi setiap kita manusia berdosa. Berita mengenai apa yang udah Tuhan kerjakan di atas kayu salib secara tuntas. Ketika dia berkata sudah selesai, dia udah kerjakan semuanya itu tuntas di atas salib. Tidak diperlukan kebaikan kita, perbuatan baik, amal kita untuk membawa kita kepada keselamatan. Semua udah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati, menyadari akan Injil ini Bapak Ibu Saudara, maka implikasi praktisnya bagi kita yaitu yang pertama, ingat sungguh-sungguh saya diselamatkan hanya melalui karya penebusan Kristus. Yang kedua, ketaatan itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi ketaatan itu adalah buah dari iman terhadap Injil Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, pada zaman ini mungkin kita tidak lagi terdistorsi oleh
pengajaran Injil seperti ini. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat di tempat ini, kita sungguh-sungguh sadar bahwa ya aku benar-benar tahu kok aku diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada salah satu hal yang cukup meresahkan saya di tengah-tengah perkembangan pengajaran-pengajaran, yaitu satu hal mengenai ini. Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca-baca begitu ya mengenai artikel-artikel yang mulai muncul, dikatakan bahwa zaman sekarang ini banyak sekali pengajaran iman MTD. Nah, apa itu MTD? MTD yang pertama itu berbicara mengenai moralistik, Bapak Ibu Saudara. Di masa sekarang ini begitu banyak jemaat yang ditanamkan yang punya pemikiran, oke, aku jadi orang Kristen, jadi manusia, yang penting aku punya moral yang baik, yang penting aku itu berbuat baik kepada orang lain, itu cukup. Bahkan di tengah-tengah gereja juga banyak sekali yang mulai bergeser kepada pengajaran moral semata. Yang penting kamu jadi jemaat yang baik, yang penting kamu itu jadi anak muda yang hidupnya baik, yang dilihat orang baik, itu udah cukup. Kemudian Bapak Ibu Saudara, itu berbicara mengenai terapeutik. Ketika jemaat datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, maka mulai ada pemikiran-pemikiran saya datang ke gereja untuk memperoleh firman yang dapat menyegarkan saya, yang dapat menghibur saya. Ketika saya ke gereja yang penting saya dapat ibadah yang bisa membuat saya itu merasakan healing spiritual. Yang ibadahnya itu bisa membuat saya, saya merasa dekat dengan Tuhan. Ketika orang-orang datang ke gereja, mereka mulai mencari apa? Healing spirituality. Terapeutik, datang ke gereja itu seakan-akan menjadi sebuah terapi untuk menyegarkan saya kembali. Dan yang ketiga berbicara mengenai deisme Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kemudian yang penting saya tahu tentang Tuhan. Yang penting saya tahu banyak tentang teologi, itu cukup. Bapak Ibu Saudara, apakah hal-hal ini salah? Apakah punya moral yang baik? Apakah ingin mendengar firman Tuhan yang baik, ingin mendapatkan ibadah yang baik? Apakah memiliki pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, tentang teologi itu salah? Tidak sama sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama renungkan, kalau seandainya setiap jemaat, bahkan setiap kita datang ke gereja, kita mengaku beriman kepada Kristus, tetapi iman kita sebatas kepada ini. Yang penting punya moral yang baik. Yang penting datang ke gereja, yang penting aku beribadah dapat aku disegarkan kembali. Yang penting aku punya pengetahuan tentang Tuhan. Apakah iman yang demikian adalah iman yang menyelamatkan? Itu satu pertanyaan yang harusnya kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingat lagi mengenai Injil, maka Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk boleh merenungkan pertanyaan ini. Apa pemahaman kita tentang Injil? Kalau tadi kita lihat begitu banyak pengajaran-pengajaran yang mulai bergeser, bahkan zaman sekarang begitu banyak orang yang menganggap yang penting aku punya moral yang baik, yang penting aku punya pengetahuan tentang Tuhan. Bagaimana pemahaman kita akan iman kita? Bagaimana pemahaman kita akan Injil? Apakah kita sungguh-sungguh masih menghayati, sungguh-sungguh memahami apa itu Injil? Injil itu kabar baik, keselamatan yang Tuhan kerjakan buat saya. Atau jangan-jangan kita juga udah bergeser nih pemahaman Injilnya. Yang penting apa? Aku beriman kepada Tuhan, Injil oke, aku berbuat baik, hidupku baik-baik aja, moralnya baik, itu cukup. Bagaimana pemahaman kita tentang Injil itu sampai hari ini? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa yang kemudian mendistorsi kebenaran Injil dalam hidup kita? Mungkin itu pemahaman-pemahaman dunia. Mungkin itu pengajaran-pengajaran di luar sana yang membuat kita kemudian tidak lagi sungguh-sungguh memahami bahwa Injil itu adalah karya keselamatan Tuhan buat kita. Kita mulai berpikir mengenai apa? Seperti jemaat Galatia mungkin kita berusaha untuk berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Atau kita sebatas yang penting banyak tahu tentang Tuhan, yang penting tahu tentang firman Tuhan. Maka kedua hal ini membawa kita pada perenungan yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, berapa lama Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan? Mari kita coba pertanyakan di dalam hati kita sendiri. Sungguh-sungguhkah kita menaruh iman kepada karya penebusan Kristus? Bapak Ibu Saudara hari ini ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Benar-benar enggak sampai hari ini kita itu masih menghayati akan Injil Kristus itu? Masih enggak iman kepada Injil Kristus itu kita itu masih hargai, kita itu masih hayati? Atau ketika kita dengar, oke, Yesus mati bagi saya, Injil itu kabar baik, Yesus mati buat saya, menebus dosa saya, gak ada satu hal pun yang saya kerjakan yang bisa menyelamatkan saya. Kita cuman, oke, iya hal yang udah sering saya dengar, hal yang saya sering tahu.
tapi itu nggak sungguh-sungguh kita hayati lagi di dalam hidup kita. Kematian Kristus, karya Kristus, ya udah, dengar tahu cukup. Tapi masih nggak kita sungguh-sungguh menghayati itu dalam hidup kita. Dan kalau kita katakan, benar kok aku benar-benar menghayati anugerah Tuhan kok. Apakah iman kepada Injil Kristus itu sudah menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Ketika kita mengatakan aku sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, aku sungguh-sungguh sadar bahwa hanya karena anugerah Tuhan aku diselamatkan. Sudahkah kesadaran itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Atau kita jalanin hidup kita sebagai anak Tuhan, ya udah, gitu-gitu aja. Gak ada buah-buah yang kita hasilkan, tidak ada ketaatan dalam firman Tuhan. Sudah gak iman kita kepada Kristus menghasilkan buah di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh sekali lagi mengambil waktu merenungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana penghayatan dan juga pemahaman Bapak Ibu Saudara mengenai Injil Kristus itu? Sungguh-sungguhkah dalam hati kita menghayati akan anugerah Tuhan, akan karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup kita? Ketika kita aktif melayani, kita aktif beribadah, sungguh-sungguhkah itu didasari karena iman kita kepada karya Kristus itu? Atau jangan-jangan ketaatan kita, kerajinan kita, ketekunan kita dalam melayani, dalam berdoa, itu berhenti kepada moral? Sudahkah karya Kristus kita hayati dan menghasilkan buah di dalam hidup kita? Bapa, Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal hidup kami. Apakah setiap kami masih sungguh-sungguh menghayati akan Injil Kristus, karya keselamatan yang telah Kristus kerjakan buat kami? Engkau tahu. Kalau kami Tuhan sudah tidak lagi sungguh-sungguh menghayati, sungguh-sungguh menghidupi karya keselamatan yang Engkau kerjakan buat kami, ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami, di dalam hidup kami boleh sungguh-sungguh kembali menghayati akan Injil Kristus itu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami diingatkan kembali, ketika kami kembali menghayati Injil itu boleh menghasilkan buah-buah ketaatan dalam hidup kami. Kami taat kepada firman-Mu, bukan untuk terlihat baik, bukan supaya kami terlihat memiliki moral dan hidup yang baik, bukan supaya kami terlihat sebagai anak-anak Tuhan yang taat, tapi boleh sungguh Tuhan, ketaatan kami, setiap buah yang kami hasilkan, itu boleh menjadi kesaksian, dan itu boleh sungguh-sungguh lahir dari hati yang menghargai, menghayati akan anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di saat ini, tapi biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja, berkarya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.